Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan nikmat-Nya kepada kita semua. Kemudian salawat dan salam yuk kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan dengan syafaatnya kita akan diselamatkan kelak di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita telah memasuki malam ke-13 Ramadan. Malam ke-13 Ramadan. Belakangan ini banyak kita mendengar sebuah isu tentang akhir zaman, yaitu yang sering kita dengar, bahkan bukan kita saja yang hari ini yang mendengar, bahkan para ulama sekalipun mendengarkan hadis-hadis berikut tentang akhir zaman terkait peristiwa yang akan terjadi di tanggal 15 Ramadan. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketahuilah Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, apa yang disampaikan sebagian para ulama tentang perkara atau peristiwa yang akan terjadi kelak pada tanggal 15 Ramadan, semua itu bisa kita ambil sebuah iktibar, peringatan keras untuk kita semua. Benar atau tidak, wallahu a'lam. Terjadi atau tidak, wallahu a'lam. Sebagian para ulama seperti Syekh Ibnu Jauzi mengatakan hadis tersebut, beliau menegaskan bahwasannya hadis tersebut disebut dengan hadis maudhu, hadis palsu. Bahkan ada sebagian para ulama, banyaknya para ulama menganggap, ketika mereka menganggap pengarang kitab Al-Fitan ini bernama Syekh Nu'aim bin Hamad, mereka sepakat mengatakan hadis tentang tanggal 15 Ramadan itu adalah hadis dhaifud jiddan, hadis sangat lemah sekali. Kemudian yang membuat dilema kita hari ini adalah hadis tersebut ternyata ditemukan oleh Syekh Dr. Muhammad Amin Muhammad Jamaluddin dari Timur Tengah, bahwasannya dia menemukan hadis ini di dalam kitab Sahihnya Bukhari. Dia temukan hadis ini di dalam kitab Sahihnya Bukhari, dan di situ Syekh Imam Bukhari menempatkan posisi hadisnya. Dia menganggap tingkat validitas hadisnya, tingkat doktil hadisnya ini sudah mencapai tingkat sahih. Ini di mata Syekh Imam Bukhari, hadis ini di mata dan di pandangannya masuk ke dalam tingkat sahih lidzati. Jadi bisa jadi ini akan terjadi ke depan, bisa jadi kita berdoa mudah-mudahan tak terjadi, dan semoga Allah memberikan kita kesempatan lagi hidup. Kemudian Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tentu di akhir zaman ini kehidupan kita semakin hari akan semakin sulit. Maka kaidah yang kita pakai di akhir zaman ini pas. Apa itu? Nabi mengatakan sayati alaikum zamanun, akan datang suatu masa alladzi ba'dahu syarrun minhu,
yang mana setiap masa sesudahnya akan lebih sulit dari sebelumnya. Besok lebih sulit lagi dari hari ini. Hari ini lebih sulit daripada kemarin. Lusa lebih sulit daripada hari esok. Maka setiap hari yang akan datang kita akan merasakan kesulitan. Sampai kapan ya Rasulullah? Sahabat bertanya. Rasul menjawab, hatta talqaw rabbakum. Sampai kalian bertemu dengan Rabb kalian. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jadi di sini saya ingin memberikan motivasi semangat untuk kita semua bahwasannya hadis tentang tanggal 15 Ramadan ini bukan untuk kita takuti, tapi kita harus tetap ada rasa khawatir kepada Allah. Kenapa? Ini akan menjadi satu buah betul-betul peringatan keras untuk kita. Apakah kita bagian daripada orang-orang yang munafik ataukah kita bagian daripada orang-orang yang beriman nantinya. Di situ akan Allah tampilkan orang-orang yang akan tetap istiqomah di jalan Allah. Bagaimana isi hadisnya ya? Kemudian ada para sahabat bertanya, Rasul mengatakan isi hadisnya, terjemahannya, apabila engkau terdengar suara yang dahsyat di bulan Ramadan, maka akan terjadi huru-hara di bulan Syawal, dan para kabilah akan saling berselisih di bulan Zulqa'dah, dan para umat semuanya akan saling terjadi pertumpahan darah, saling bunuh-bunuhan pada bulan Zulhijjah dan bulan Muharram. Nabi mengulanginya katanya 3 kali. Ini saya masih sebutkan hadisnya. Kemudian apabila kalian mendengarkannya, masuk di tanggal 15 Ramadan, kalian sholat subuh. Setelah kalian sholat subuh, pulang ke rumah, tutup pintu rapat-rapat, lubang-lubang pintu semua, kalian tutupi selimut diri kalian, tutupi telinga kalian. Kemudian kalian dalam keadaan berwudu, sujud kepada Allah. Ketika kalian merasakan sebuah suara yang dahsyat itu, dengan menyebutkan kalimat Subhanal Qudus, Subhanal Qudus, Rabbanal Qudus, siapa yang melaksanakannya dia akan selamat, siapa yang tidak dia akan binasa. Itulah bunyi hadisnya. Maka apabila ini kita tarik ke dalam para pendapat orang-orang ahli, banyak hari ini kita temukan para ahli-ahli asteroid yang mengatakan bahwasannya akan terjadi hantaman bumi ini pada tanggal sekitar, mereka menyebutkan tahun Masehi tanggal 6, 7 atau tanggal 8. Itu prediksi mereka. Tidak boleh kita imani. Kenapa? Pendapat orang kafir. Namun bagaimana cara menyikapinya? Mari kita cocokkan dengan hadis. Bukan berarti kita cocok logi, tak. Maksudnya kerjaan para sahabat adalah mereka juga mencocokkan apa yang terjadi ketika Nabi mengatakan bu'itsu ana wa baina yadaini sa'ataini. Kata Nabi, ketika aku diutus, maka antara aku dan kiamat seperti ini, kata Nabi. Kemudian direndahkan Nabi sedikit aja. Jadi antara aku dan kiamat sangatlah dekat. Nabi mengatakan demikian. Maka di situ para sahabat semuanya sudah khawatir apabila terjadi besok bahwasannya ada meteor yang jatuh. Ini cerita para sahabat Ibnu Abbas. Dia pun khawatir kalau sekiranya besok terjadi, hari ini yang dikerjakannya apa? Itulah yang dikhawatirkan mereka. Tingkat imannya Masya Allah. Mereka semakin tahu tentang akhir zaman, mereka tidak semakin lalai. Beda sama kita. Kalau kita hari ini semakin kita mengetahuinya, semakin kita menentang. Kenapa? Banyak hari ini orang yang tidak mengambil peringatan daripada hadis Rasulullah ini. Bukankah ini sebuah peringatan untuk kita? Sementara hari ini Allah menimpakan sebuah wabah, ini kan peringatan juga sama kita. Tapi masih banyak juga orang yang menganggap remeh dengan makhluk Allah yang tak nampak ini. Begitu juga dengan
sesuatu yang belum tentu akan terjadi tetapi bisa jadi terjadi. Jadi bagaimana sikap kita hari ini? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, saya hanya ingin mengajak kepada kita semua untuk meningkatkan taubat kita sama Allah. Karena hari ini meningkatkan iman tak cukup. Kalau kita hari ini belum tingkatkan taubat sama Allah, iman pun tak dapat. Tapi kalau hari ini kita menangis di hadapan Allah, kita teteskan air mata di hadapan Allah, di bawah sujud kepada Allah, dan di situ juga kita bisa meneteskan mata, bahkan ketika kita menengadahkan tangan kita mampu mengeluarkan air mata. Bisa jadi di sini Allah bisa mengampunkan dosa kita. Ini kesempatan karena hari ini kita malam ke-13 Ramadan. Wallahu a'lam, entah apa yang akan terjadi di 2 malam yang akan datang. Entah kita semuanya akan selamat, entah tidak, wallahu a'lam. Jadi kita hanya mampu berdoa hari ini, mudah-mudahan di tanggal 15 Ramadan ke atas tidak terjadi apa-apa. Inilah doa kita sebagai umat yang penuh dengan dosa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sedikit berbagi informasi juga bahwasannya ketika kita nanti menghadapi akhir zaman, fitnah yang semakin hari semakin kejam, yang semakin hari semakin keji yang akan kita jalani, bahkan banyak diantaranya di akhir zaman itu orang-orang yang paginya masih beriman, sorenya sudah kafir. Begitu juga sebaliknya, ketika orang-orang itu sorenya dia sedang beriman, waktu subuhnya dia sudah kafir kembali kepada Allah. Tapi ketika dia sudah kafir sama Allah, sampai itu dia belum bermohon ampun kepada Allah, bertobat maksimal, maka dia akan termasuk bagian daripada orang-orang yang mengikuti para pemfitnah-fitnah akhir zaman. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka di terakhir-akhir, di final-final kehidupan kita hari ini, masa-masa kita di fase terakhir ini, kita perbanyak ibadah kepada Allah, memohon ampun kepada Allah. Maka hari ini untuk menghindari fitnah-fitnah akhir zaman, apalagi yang kita kenal di akhir zaman kelak nanti ada yang namanya fitnah seperti Al-Masih Dajjal. Ketika ia keluar nanti apa yang hendak kita lakukan? Sementara kita mendengar kabar misalnya di sana banyak makanan. Hari ini banyak orang mati kelaparan karena stay at home. Di sini kita diuji, stay at home banyak mati kelaparan. Sementara kita dengar kabar di sana ada makanan. Semua rombongan ngumpul kakak itu pun ada yang dapat, ada yang tak dapat hari ini. Kemudian di sana ada makanan, di sini kita dilatih juga. Kita mau nggak mengejar makanan itu? Ketika nanti nasional 2/3 bumi ini mengalami kelaparan panjang, maka nanti kita akan tahu ketika nanti ada daerah yang subur, kemudian kita mendengarkan bahwasannya di sana banyak makanan, di sana subur. Awas, fitnah akan bertebaran pada saat di akhir zaman. Bisa jadi mereka yang di sana mendapatkan makanan adalah orang-orang yang mendapatkan makanan dari Al-Masih Dajjal kelak. Allahu a'lam. Jadi di sini kita bisa ditempah hari ini. Mampu nggak kita menahan diri dari pemberian orang? Sekalipun dikasih dari orang lain, bahkan orang terdekat, alhamdulillah. Tapi jangan pernah diharapkan sesuatu hari ini yang kita alami di akhir zaman ini. Kemudian setelah kita mendapatkan informasi itu, apa langkah selanjutnya? Yaitu kalau mampu kita untuk menghindari fitnahnya Al-Masih Dajjal, sesulit-sulit apapun, siapapun yang mampu, berangkatlah ke Mekah dan Madinah. Karena cuma 2 kota itu yang tak mampu dilewati oleh Al-Masih Dajjal. Kedatangannya di bumi ini mengaku sebagai nabi dan sebagai Tuhan. Yang kedua, untuk menghindar daripada fitnahnya, setelah siap sholat sebelum tahiyat akhir, saya ingin mengajak bahwa supaya kita jangan hanya sekadar setelah at-tahiyatul innaka hamidum majid kita langsung salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kalau bisa tunggu setelah kita baca innaka hamidum majid,
Allahumma inni a'udzubika min 'adzabil nari jahannam wa min 'adzabil qabr wa min fitnatil mahya wal mamat wa min syarri fitnatil masiihid dajjal. Assalamualaikum warahmatullahi. Itu salah satu langkah. Itu doa untuk menghindari fitnah dajjal di akhir zaman. Dibaca sesudah tahiyat akhir sebelum salam. Kemudian apalagi dari sekarang, mari kita sama-sama perdalam surah Al-Kahfi. Kenapa enggak surah Yasin? Kenapa enggak surah Al-Waqiah? Hadis Rasulullah mengatakan siapa yang membaca surah Al-Kahfi, maka dia akan terhindar dari pandangan fitnah-fitnah akhir zaman. Jadi siapapun di rumahnya nanti yang membaca surah Al-Kahfi 110 ayat, minimal kalau misalnya kita ada simpanan di hati 10, 20 ayat atau 10 ayat terakhir, tafadhal baca. Maka di sini kita insya Allah akan diselamatkan Allah melalui pandangan-pandangan fitnah di akhir zaman. Nah, inilah beberapa sedikit tips untuk kita semua. Mudah-mudahan dengan informasi-informasi ini kita bisa terhindar dari fitnah kehidupan, fitnah kematian kelak akan datang kepada kita, dan fitnah Al-Masih Dajjal ketika Allah panjangkan umur kita nanti. Semoga Allah selamatkan kita di akhir zaman. Demikianlah ceramah singkat tausiah dari saya. Mudah-mudahan kita semua diselamatkan Allah kelak nanti di akhir zaman. Amin ya rabbal alamin. Demikian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.